Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat berkebun, kembali lagi di kebun Sultanif, kebun sayur dan buah organik di balkon sahabat. Alhamdulillah kita di balkon lagi ya. Nah pagi ini kita ditemani si cantik-cantik ini, Masya Allah semuanya cantik. Nah ini si sini yang cantik, salah satu tanaman refugia kami ya sahabat. Alhamdulillah pagi ini di sini cerah ya. Ini jam 7:30 cerah, jadi kita bisa beraktivitas di kebun. Aktivitas kali ini kita mau mendaur ulang tanah, kemudian menanam, memupuk, dan juga nanti yang lainnya ya sahabat kita lakukan apa aja ya kira-kira. Saksikan videonya sampai selesai ya sahabat. Ini adalah rak-rak kami ya sahabat, dimana disitu di bawah ini adalah yang peremajaan. Ini masih peremajaan. Nah kalau atasnya nih yang tanaman cabai dan juga tanaman yang sudah besar ya. Dan di sini pendewasaannya ya sahabat, pendewasaan atau pembesarannya ya, dimana ini tuh alhamdulillah sudah besar-besar, sekitar seminggu lagi ya mungkin udah bisa dipanen. Masya Allah, ini pakcoynya cantik ya. Di sini juga ada tanaman-tanaman yang lainnya ya sahabat, dimana di ujung sana itu ada tanaman ubi jalar ya yang saya manfaatkan daunnya. Kemudian di samping sininya ada pakis, kemudian di atasnya juga ada tanaman bayam belang, pakcoy dan yang lainnya. Alhamdulillah. Nah seperti inilah kebun kami, kebun yang memanfaatkan rak-rak ya, biar bisa menanam banyak walaupun di lahan terbatas. Sahabat, ini adalah sawi pagoda ya sahabat, cantik ya, Masya Allah. Alhamdulillah tanaman kami juga ini, tanaman bunga telengnya juga sudah mulai berbunga. Nah ini bunga telang. Ini tanaman timunnya juga sudah mulai berbunga ya sahabat. Tanaman parainya juga itu sudah mulai berbuah ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah parainya ini. Kolnya juga, kembang kol mulai berbunga ya sahabat, alhamdulillah. Nah ini di sini tuh kemarin bekas tanaman buncis dan labu ya yang udah saya beresin. Nah ini disitu adalah PVC-nya, dan di atasnya saya manfaatkan untuk menempatkan tanaman kacang ya. Di atasnya juga sudah saya ini ada lanjarannya ke atas nanti ya. Sahabat, ini adalah tanah bekas kemarin ya, tanaman kacang panjang yang nanti mau didaur ulang. Dan di sini saya juga punya ini limbah kebunnya ya. Ini limbah kebun, nanti kita masukkan sebagai dasar dari si keranjang buat nanam nanti ya. Nah ini juga kardus nanti saya mau pakai buat daur ulang juga ya, buat di bawahnya agar terkompos dengan baik. Nah ini keranjangnya. Baiklah kita masukkan ya sampah daur ulang. Wow, bekas tanaman kacang panjang ya. Ini tanaman kacang panjang sudah masih hijau, cuma menurut saya ini kurang produktif, makanya saya udahin aja biar tanahnya bisa kepake buat yang lain ya, nanam yang lain yang lebih produktif. Nah ini kardusnya bisa kita manfaatkan sebagai kompos juga ya, kita taruh aja di bawah-bawahnya.
Ini karena sudah kena air jadi lebih gampang ya sahabat. Si daunnya itu yang di atasnya sudah bisa terkompos tadi. Setelah itu kita masukkan tanah daur ulangnya ya sahabat. Ini kita masukkan saja ya, nggak saya tambahin kohe ataupun sekam bakar ya sahabat, karena insya Allah ini sudah subur ya. Karena biasanya kan sebelum nanam atau sebagai dasarnya saya kasih limbah organik ya, so sudah terkompos dengan baik dan bisa menjadi penyubur tanaman. Ini bibit jasim, di sini juga ada pakcoy itu, dan juga sana ada selada. Nah, karena jasimnya sudah besar-besar, jadi mau saya ambil ya sahabat. Kita tanam jasim, kita ambil 6, karena satu keranjangnya itu saya tanam 6. Nah ini baru ada 6, baru ada satu keranjang ya sahabat, jadi baru bisa pindah tanam 6. Mungkin nanti kita bisa beli keranjang lagi ya buat tanaman-tanaman ini, biar bisa lebih bertumbuh dengan baik ya sahabat. Karena ini kan masih rame banget ya, masih umpel-umpelan. Ini sudah dapat 6. Bismillah, saatnya menanam. Ini saya sengaja pakai tanahnya ya, biar dia bisa beradaptasi dengan baik di tempat yang barunya. Ini bisa cepat beradaptasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanam jasim, tumbuh yang subur di tempat yang baru ya. Untuk semayan itu biasanya kalau sudah berdaun 4 sekitar 2 minggu itu udah siap untuk pindah tanam ya sahabat. Tapi karena ini keterbatasan lahan dan saya semainya banyak, saking semangatnya semai, jadi ini udah rada besar baru saya pindah tanam. Selanjutnya kita siram. Ini adalah bekas sawi pahit ya sahabat, bunganya dan bisa isi tanah. Ini mau saya buat semai ya. Baiklah, saya mau semai ini ya, mencoba semai kol atau kubis ungu. Bismillah, semoga semai kali ini berhasil, karena beberapa kali semai saya itu belum berhasil ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini saya juga mau coba ini sawi putih. Dulu pernah nyoba tanam ini sawi putih, tapi nggak ngekrop ya sahabat. Mungkin karena sawi putih itu biasa di dataran tinggi, tuh saya tanam di dataran rendah jadi kurang cocok gitu ya, nggak ngekrop. Coba kita tanam lagi, semoga tanaman kali ini bisa ngekrop ya. Kemudian kita tutup dengan tanah. Lalu kita siram. Bismillah, semoga semayannya bijinya bisa sprout dengan bagus ya. Kita simpan bersama teman-temannya ya sahabat.
sahabat, bagi sebagian orang mungkin ini adalah sampah ya, tapi bagi kami pekebun balkon ini adalah salah satu sumber gizi yang baik, sumber nutrisi yang baik buat tanaman-tanaman kita. Nah, kita bisa manfaatnya sebagai pupuk. Nah, ini kita sampahnya taruh di sini. Nah, karena ini tuh isinya ya dari air cucian beras, kemudian ada sampah-sampah gini ya, limbah-limbah dapur ya sahabat ya, kita bisa melihatnya. Insya Allah. Tapi ini adalah salah satu penyubur tanaman kami ya. Baiklah, kita mau mengambilnya untuk menyiram tanaman. Biasanya satu teko ini saya bandingkan dengan 5 ya, 5 teko lagi, atau satu teko ini saya bandingkan dengan 1 ember air biasa ya sahabat. Bismillah. Kita aduk. Nah, ini kita buat menyuburkan tanaman ya sahabat. Ya, bismillah. Kita siramkan rata ke semua tanaman ya sahabat. Bismillah sahabat berkebun, tanaman daun bawang. Tanaman ini adalah salah satu tanaman yang mesti ada di kebun balkon ya sahabat. Lihat saja ini tanaman saya, daunnya hampir habis ya, karena hampir setiap saya butuh tuh pasti ngambilnya dari sini gitu ya. Nah, seperti ini. Bukan dari satu batang aja paling ada segini doang kan isinya tuh, cuma 2, 3 gitu ya paling banyak. Nah, itu aja saya ambil gitu kan. Nah, begitu pentingnya tanaman daun bawang ini bagi saya, jadi saya juga mengadakan perbanyakan juga ya sahabat. Nih ada di sini ada 3. Nih kemarin juga saya udah ngadain ini perbanyakan, saya ngambil dari yang tadi pindahin ke sini, semoga di sini lebih subur lagi ya. Di sini juga ada, ini saya ngadain perbanyakan juga di sini. Nah, kemudian yang wajib ada lagi adalah ini seledri. Ini sampai kecil banget ya sahabat, karena saya petik terus. Nah, seperti ini, masya Allah, senang banget ya. Jadi bermanfaat, kita berkebun tuh butuh tinggal petik gitu ya sahabat. Nah, rencananya insya Allah pagi ini saya mau bikin dimsum ayam, jadi saya metik daun bawang. Nah, petiknya dengan cara seperti ini, jadi si daun bawang ini bisa hidup lebih panjang. Ini lumayan saya sahabat ya, kita butuh tinggal petik-petik aja. Sahabat, ini tampilannya di sini sekarang seperti ini ya sahabat. Nah, enaknya berkebun dengan polybag atau galon itu seperti ini ya, bisa dipindah-pindah kemana-mana gitu kan. Beda dengan raised bed yang netep di satu tempat, kalau ini kan bisa kesana kemari ya sahabat ya. Alhamdulillah. Demikianlah berkebun kita kali ini, semoga menginspirasi ya sahabat, berkebun organik ala Kebun Sulfahani. Dari kebun kita bisa belajar tentang artinya sebuah kesabaran ya, kita sabar menanti tanaman kita itu dari biji sampai segede gini dan sampai panen itu masya Allah luar biasa sekali ya sahabat. Itu sesuatu yang membahagiakan ya. Melihat yang hijau-hijau itu adalah salah satu stress healing kita di rumah. Semoga menginspirasi. Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah menonton.
jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. See you next time. Jangan lupa berkebun ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.